Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2021. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama. Melalui pembangunan ekonomi yang berbela rasa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita mohon agar Tuhan membangkitkan dalam diri kita semangat mendahulukan yang paling hina, miskin dan menderita, untuk mencapai cita-cita yang paling tinggi dari umat manusia, yakni hidup sejahtera. Kita awali ibadat jalan salib dengan menyanyikan lagu pembukaan. Marilah berdoa. Allah
Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladani semangat pengorbanannya dengan terlibat secara aktif dalam usaha mencapai kebaikan bersama, seperti misi yang diemban oleh Yesus Kristus sendiri, mendekati yang miskin papa, menolong yang menderita dengan mendatangkan tahun rahmat kesejahteraan bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Keputusan manusia sering tidak sesuai dengan asas keadilan sejati. Yang bersalah bisa bebas dari hukuman, sedangkan yang tidak bersalah justru mendapat hukuman. Fakta-fakta bisa diputarbalikkan demi kepentingan tertentu. Seperti itu pula yang dialami Yesus. Pontius Pilatus telah menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Namun Yesus akhirnya tetap dijatuhi hukuman mati. Walaupun demikian, Yesus yang diperlakukan tidak adil menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati, dan cinta. Itulah ajaran cinta yang rela berkorban, sebuah penyangkalan diri yang total, walau diperlakukan tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia.
keputusan pengadilan, yakni hukuman salib, harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan taktanya, menjadi tanda tindakan solidaritas dan rasa senasib dan berbela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan, ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan segera kelelahan menderat tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya mulai menurun. Sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Namun Yesus sadar bahwa ia harus melanjutkan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tak goyah oleh derita sakit dan sengsara. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sejati, terutama dengan berbela rasa pada mereka yang menderita sengsara di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak sendirian. Bapa di sorga memberi jalan Ia bertemu dengan bundanya. Pertemuan yang sangat menggetarkan karena dua hati kudus yang tertikam tombak dan bilah pedang menjadi bukti derita Sang Ilahi. Pertemuan dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih suci. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat, anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau selalu ada di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, Ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesatan kecil dalam hidup. Bundamu Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudari kami yang paling lemah, miskin dan tidak punya penolong. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus sudah terkuras habis. Ia tidak mungkin lagi tetap berjalan memanggul salib. Maka Simon dari Kirene dipaksa oleh para serdadu untuk menolong Yesus memanggul salib. Simon tak bisa menghindar, namun nasib yang hina itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama. Bantuan yang kami berikan
sering hanya karena rasa suka dan tidak suka, disertai pamrih menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami, agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang tulus dan sempurna dalam membangun hidup yang berbela rasa untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronika tergerak hatinya melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronika memberanikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah yang disebut teladan keberanian tak terperi. Demi kasih sejati, rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil resiko. Gerakkanlah hati kami, agar kami pun ingin mencontoh Veronika, agar berani mengambil keputusan untuk tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain, apapun resikonya, terlebih dalam merontak aksi puasa dan tobat kami ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Maka Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, Ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkanjang sampai akhir,
Itulah kurban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahkanlah pada kami semangat tidak kenal lelah dan tidak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Hati mereka mudah tersentuh dan menangis, namun tidak dapat berbuat banyak. Tetapi Yesus malah menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka sendiri. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah sili yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita manusia. Itulah ajaran mulia dari Yesus, bahwa Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata, kesedihan dan keharuan. Marilah berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu berdialog dan membangun kerjasama, serta memanfaatkan teknologi dan pengetahuan sebagai hasil indah kreativitas dari Allah bagi manusia untuk saling berbela rasa sebagai putra-putri Allah sendiri. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat itu. Ia jatuh lagi, badannya hancur, dengan banyak luka menganga. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya, bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya, ia bangkit lagi. Ia teruskan berjalan memanggul salib. Walau semakin tertatih-tatih, karena semakin beratnya beban dari dosa-dosa manusia. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko kurban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Penderaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dicampakkan. Hak perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segala deritanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami
dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati, melihat segala sesuatu, sehingga kami mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan, perbedaan sebagai kekayaan dan keindahan, membentuk kebersamaan dan persahabatan kami sebagai satu bangsa manusia. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci Engkau telah menebus kami. Penderitaan Yesus kian memuncak. Tanpa rasa iba dan kasihan, para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku. Darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus. Pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai, tak berdaya, berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan pengampunan sejati, tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya Dia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedekilan hati dan dosa kamilah Engkau disalibkan. Kami seringkali menyalibkan sesama dengan penghinaan, kemarahan dan caci maki, sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk bisa belajar menjadi rendah hati seperti Engkau dan mampu memperbarui hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir,
saat paku menembus tangan dan kakinya. Ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi dalam duka karena wafat Sang Ilahi. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Betlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pengakuan tentara Roma yang berkata, "Sungguh ia ini anak Allah," adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah Allah, yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah di bumi dalam persahabatan universal antar seluruh ciptaan dengan Engkau, Sang Putra Pencipta sendiri, serta demi pemulihan segenap alam dari kerusakannya yang sudah amat berkepanjangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesyahduan yang mencekam, menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu khalayak meninggalkan tempat penyaliban, dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka.
siapakah dia ini? Sang bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Oleh karenanya, sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea meminta Pilatus untuk mengizinkannya memakamkan jenazah Yesus. Maka jenazah Yesus diturunkan dari salib, kemudian diserahkan kepada Bunda Maria. Untuk terakhir kalinya, jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan duka dan cinta yang menembus hati. Namun dengan keteguhan iman dan semangat taat pada Allah, Bunda Maria tetap tabah dan percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah ia lahirkan ke dunia ini. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu dan Maha Kudus, dan menghibur duka hati Bunda yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia, dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu miliknya. Proses pemakaman yang sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Sekali lagi kehendak ilahi dinyatakan. Yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang, menyinari seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia
dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan, dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara putra-Mu. Terlebih kami bersyukur karena Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladani Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, membangun ekonomi yang berbela rasa, semakin bertobat, semakin solider demi kesejahteraan semua orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan menyanyikan lagu pembukaan. Sayamu
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Marilah kita memasuki perayaan ini dengan lebih dahulu menyadari bahwa kita orang-orang yang seringkali membuat Tuhan jatuh dan jatuh di bawah salibnya. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pada malam hari ini, yang pertama permohonan Ibu Desi dan keluarga untuk mendoakan Papa Edi Chandra yang sedang sakit. Semoga pasca operasi lekas dipulihkan dan diberikan kesehatan kembali. Juga mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui novena Bunda Penolong Abadi. Permohonan dari keluarga Yosef Saidin. Untuk mereka yang meninggal dunia, permohonan dari anak, menantu, cucu dan cicit untuk Mama, Popo, Atai, Maria Goretti Lilis Sulastri yang meninggal 6 bulan yang lalu. Permohonan dari keluarga Paulus Lee untuk Ibu Sen Chiu Ing yang meninggal dunia 15 tahun yang lalu. Permohonan dari keluarga Ibu Rini untuk suami tercinta Bapak Wong Chongjo yang meninggal setahun yang lalu. Semoga mereka yang telah berpulang menghadap Allah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu, dan berkat kerahiman-Mu bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan dan kebodohan kami. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil.
suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah
karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum memberikan katekese, saya mohon Bapak yang di sebelah kiri Pak Evol, di depan Ibu Susana. Baik, saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi dalam bacaan Injil yang dibacakan dikatakan bahwa Yesus ingin dihukum rajam, dan hukum rajam itu adalah memang hukum khas Yahudi. Tapi mengapa persoalannya Yesus justru disalibkan? Padahal ini konteksnya adalah hukum Romawi. Kalau Yesus ingin memang dibunuh, maka harusnya hukumnya hukum rajam sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi. Tetapi memang Yesus ingin disalibkan karena ingin betul-betul dipermalukan, karena banyak pemuka agama Yahudi yang sungguh tidak suka dengan Yesus. Nah, berbicara mengenai penyaliban yang harus Yesus alami, ternyata Yesus bukanlah orang pertama yang mendapat derita penyaliban. Kalau saya ingin memberikan katekese tentang penyaliban, sejarah dan prosesnya, kalau kita perlu tahu bahwa penyaliban itu sendiri dimulai sejak zaman orang-orang Assyria dan Babilonia. Artinya ini sudah cukup lama menjadi tradisi tentang penyaliban. Dan praktek itu juga dilakukan oleh bangsa Persia. Sehingga ketika orang-orang Yahudi juga ditindas oleh atau dibuang di Babilonia dan Persia, mereka juga biasa kalau ada yang salah dihukum salib. Meskipun salibnya belum dipalang seperti ini, tapi bentuknya masih diikat di tiang. Lalu apa yang dibuat dalam penyaliban itu? Pada zaman itu, korban biasanya diikat pada sebuah pohon atau tiang yang bentuknya memang belum berbentuk salib, seperti yang tadi saya katakan. Setelah Assyria, Babilonia, dan Persia memakai tradisi ini untuk menghukum orang-orang, maka sejak kemunculan raja besar yang bernama Alexander Agung, raja atau kaisar Makedonia, tradisi itu dibawa juga dalam kehidupan orang-orang Yunani dan juga orang-orang Mediterania Timur, khususnya setelah abad keempat sebelum Masehi. Jadi itu belum khas Roma, belum. Itu masih orang Assyria, Babilonia, Persia, baru kemudian Yunani. Maka itulah sebabnya mengapa Paulus mengatakan salib bagi orang-orang Yunani adalah kebodohan. Bagi orang-orang Romawi adalah kehinaan. Tapi bagi kita pengikut Kristus, salib adalah kemenangan. Maka ada dua konteks, Yunani dan Romawi. Setelah Kaisar Alexander Agung kemudian turun tahta karena meninggal, sampailah tradisi itu juga dibawa oleh orang-orang Romawi yang kemudian baru berkembang 1 abad setelah Kaisar Alexander Agung mangkat.
Dan tradisi itu dibawa setelah munculnya perang Punik saat tentara-tentara Romawi melawan bangsa atau negara Kartago. Dan selama 500 tahun berikutnya, orang Romawi menyempurnakan hukuman salib. Tidak lagi hanya diikat, tetapi mereka menyempurnakan dengan aneka prosesi. Karena ini buat mereka adalah sesuatu yang, nikmat. Terlebih bagi para serdadu, itu sesuatu yang nikmat untuk disaksikan. Baru pada zaman Kaisar Konstantinus Agung, Konstantin yang pertama di abad keempat, hukuman itu dihapuskan. Mengapa? Karena orang-orang Kristiani sudah mendapatkan kebebasannya kembali. Jadi tidak ada lagi hukum penyaliban. Sebelum itu, sebelum Kaisar Konstantinus Agung, semua orang-orang yang bersalah, khususnya orang-orang yang Yahudi, Kristiani, selain mendapat masuk ke amphitheatrum, tetapi juga sempat disalibkan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan korban yang mendapat hukuman atau dijatuhi hukuman salib? Orang Romawi melihat salib sebagai cara yang sangat memalukan. Maka dalam surat Paulus tadi saya katakan, salib bagi orang Romawi itu penghinaan, karena ada prosesi di dalamnya. Dan sebelum orang disalibkan, biasanya orang itu dipilih. Artinya begini, orang yang disalibkan itu tidak sembarangan. Yang tidak disalibkan itu biasanya adalah orang-orang yang bangsa Romawi. Itu tidak disalibkan hukumnya. Paling hukuman mati, tetapi tidak disalibkan. Karena itu mempermalukan bangsa sendiri. Orang-orang yang dijatuhi hukuman salib biasanya adalah budak, tentara yang kehilangan kehormatan, penganut Kristen, orang asing, dan aktivis politik yang seperti orang Zelot itu ya, yang ingin melawan pemerintah Romawi. Dan hukuman itu makin populer ketika Kekaisaran Roma menguasai daerah Yerusalem. Sasaran empuknya adalah orang-orang Yahudi. Sejarawan Romawi Flavius Josephus mengatakan bahwa abad keempat sebelum Masehi, seorang jenderal Romawi bahkan bernama Varus pernah menyalibkan 2000 orang Yahudi. Kita cuma berapa ratus ini ya, belum nyampe 200. Tapi 2000 orang Yahudi pernah disalibkan oleh jenderal Varus. Kristus disalibkan bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena orang-orang sekitarnya yang jahat, yang benci, yang tidak suka dengan Yesus, akhirnya memfitnah, melaporkan itu sebagai gerakan pemberontakan. Karena mengumpulkan massa untuk kemudian nanti pelan-pelan menghimpun untuk melawan pemerintah Romawi yang ada di Yerusalem. Nah, yang paling menarik ketika saya membaca tulisan ini adalah, meskipun mengerikan ya, adalah proses penyaliban itu. Kita sudah menjalani jalan salib dan kita mendengarkan renungannya. Tetapi kalau kita masuk dalam misteri penyaliban, betapa kita harus nangis. Orang Roma, di Roma maksudnya, orang-orang yang dijatuhi hukuman salib, pertama-tama memang harus mendapat penyesahan atau hukuman cambuk. Tidak seperti di provinsi paling utara yang dicambuk dengan pakaian. Di dalam tradisi tentara Roma, orang yang dijatuhi hukuman mati harus ditelanjangi. Seorang dosen pernah bercerita, kalau Tuhan Yesus yang kita lihat di dalam gereja, dalam kalung, dalam rosario, tentu gereja memberikan rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus dengan membubuhkan kain di pinggangnya. Padahal bagi orang-orang Romawi, telanjang itu biasa. Maka Yesus yang bukan orang Romawi memang sengaja dipermalukan lewat hukuman itu. Sebelum disalib, Yesus ditelanjangi lebih dahulu
di depan para prajurit, kemudian akan ditelanjangi lagi di depan umum. Kita telanjang di depan orang saja sudah malu, padahal kita tidak berbuat salah. Kemudian setelah itu barulah pesta tentara Roma dimulai. Sabetan demi sabetan menghunjami bagian belakang tubuh. Dan tidak mengherankan ada orang-orang yang ketika disiksa belum selesai sudah pingsan lebih dahulu. Karena sakitnya sabetan itu tidak main-main. Kalaupun tidak pingsan, orang masih bisa bertahan, itu gemetar badannya. Kenapa? Menahan sakit. Itulah yang terjadi. Sehingga kalau kita membayangkan betapa Tuhan Yesus betul-betul menderita, kita akan menangis kalau melihatnya. Orang-orang yang dicambuk akan mengalami pendarahan yang luar biasa parah, yang akan membuat mereka menjadi paling parah adalah kematian sebelum mendapat hukuman yang diputuskan. Dan setelah mendapatkan sesahan, kalau orang itu masih bisa bertahan karena sambukannya tidak sebanyak yang mungkin dialami Tuhan Yesus, maka orang itu harus menggotong balok yang akan nanti menjadi kayu salibnya. Dan kalau kita benar-benar bisa masuk dalam peristiwa Tuhan Yesus, badan yang perih setelah disambuk, dipakaikan pakaian, itu kan luka. Kemudian harus jatuh ke tanah, berdebu, itu kena kulit, pasti perih. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus digambarkan dalam jalan salib jatuh 3 kali. Meskipun kita boleh yakin bisa jadi Tuhan Yesus jatuh berkali-kali, tetapi dia terus bangkit karena tugasnya belum selesai. Harusnya hukum rajam, tetapi karena ini memang tujuannya mempermalukan, maka disalibkan, diserahkan kepada tentara Roma melalui Pilatus. Tidak jarang juga tentara Romawi itu saking senangnya dengan prosesi ini, kalau ada korban-korban seperti itu yang masih bisa bertahan dan tidak menuruti kemauan mereka, ada anggota tubuh yang bisa dipotong saat itu juga dalam perjalanan. Saking menikmatinya prosesi ini, sehingga orang-orang di tepi jalan tidak ada yang berani, paling-paling hanya mencaci maki, ikut-ikutan menghujat atau menjelek-jelekan yang membawa balok kayu itu. Tidak hanya memotong, tidak jarang juga orang-orang Romawi, tentara-tentara itu membuat buta. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikan siksaan orang-orang Romawi, khususnya para algojo-algojo itu. Dan biasanya di pinggir-pinggir jalan ada perempuan-perempuan yang baik, yang kadang-kadang tidak tega melihat orang-orang disiksa itu. Maka mereka membuat minuman penghilang rasa sakit, yaitu campuran anggur merah dengan dupa. Saya nggak tahu persis, tetapi bagi orang-orang Yahudi, ini adalah cairan atau minuman penghilang sakit atau painkiller supaya masih bisa bertahan. Dan selanjutnya tiba di tempat, maka orang itu akan diikat lebih dahulu, kemudian dipaku pada kayu salib. Sebelum bangsa Romawi, orang-orang yang disalib itu hanya diikat. Tetapi setelah bangsa Romawi, yang tadi saya katakan diperbarui hukum itu dengan prosesi, maka ditambahkan paku supaya membuat efek kesakitan bagi mereka yang harus menjalani hukuman itu. Saudara-saudari, itulah yang dialami Tuhan kita Yesus. Meskipun dia tidak bersalah, dia harus mengalami siksa yang begitu amat sangat. Dan kalau kita membayangkan betapa tak akan bisa kita membandingkannya dengan penderitaan kita. Itu tentang penyalipan. Dan soal kematiannya, memang benar yang dikatakan dalam Injil. Biasanya orang-orang yang sudah disalibkan dengan dipaku, menurut para sejarawan, biasanya mereka hanya bisa bertahan 3-4 jam saja, karena pasti kehabisan darah dan kelelahan. Dan kalau seandainya sampai jam itu belum selesai atau belum mati, maka kakinya akan dipatahkan. Maka kalau kita patah kaki itu bisa terasa ya, rasanya bagaimana.
itu harus dipatahkan. Supaya apa? Supaya mati. Karena kebetulan juga kalau ada hari Sabat, orang-orang minta supaya jangan digantung. Dan Tuhan Yesus memang tidak dipatahkan kakinya, karena orang melihat sudah mati. Tetapi ketika banyak perempuan yang menangis melihat Yesus yang dibayangkan akan dipatahkan kakinya itu, ada seorang prajurit yang bernama Cassius yang kelak setelah dibaptis namanya Longinus. Dalam penglihatan atau vision Beata Anna Catherine Emmerich, dia adalah wakil kepala pasukan Romawi yang tidak tega mendengar jeritan tangis para ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang melihat Yesus yang disalibkan dalam keadaan telanjang itu. Kemudian dia mengambil tombak dan menghunjamkan tombaknya itu. Pertanyaannya, lambung kiri atau lambung kanan? Dan dalam penglihatan Beata Anna Katarina Emmerich, mulai dari lambung kanan tembus ke sini. Memang ada pro kontra antara lambung yang mana, tetapi menurut penglihatan Beata Anna Katarina Emmerich, tombak itu menikam dari sebelah kanan lalu tembus sampai ke arah hati atau jantung. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan misteri iman kita semakin dekat kita rayakan. Maka mari kita bersyukur atas karya penebusan yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Mari berbagi cinta kepada sesama, seperti Kristus yang juga selalu mencintai kita. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menaruh cinta kepada sesama, dan semoga kami juga dikuatkan dalam setiap situasi penderitaan. Dan kami juga bawa dalam kesempatan ini orang-orang yang Kau cintai. Ibu Yosef Saidin, yang Kau berikan rahmat, kesembuhan, semoga ia senantiasa dapat mengabdi-Mu dengan lebih baik. Untuk mereka yang telah Engkau panggil, untuk Bapak Edi yang sedang sakit, Edi Chandra yang sedang sakit, semoga diberikan pemulihan dari pasca operasinya. Juga untuk anak-anak-Mu yang telah meninggal dunia, Ibu Amaria Goreti Lilis Sulastri, Ibu Sen Chiu Ing, Bapak Wong Chong Jo, semoga mereka boleh berbahagia bersama-Mu dalam kerajaan-Mu yang abadi. Ini semua kami mohon demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, sumber segala rahmat,
Semoga kami layak mengunjukkan persembahan di altar-Mu, dan kelak kami diselamatkan berkat keikutsertaan kami di dalamnya. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula, laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau
dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang malam ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jiwa
Berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Romo Arko, Romo Elis, para suster dan umat sekalian, saya mewakili tim Satgas COVID DPP dengan tidak bosan-bosankan ingin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan yang baik ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Trihari Suci. Oleh karenanya beberapa hal perlu kami ingatkan, bahwa formasi tempat duduk karena sekarang kebetulan tidak penuh, kira-kira seperti ini. Jadi nanti silakan duduk menduduki bangku yang ada bulatan hijau centang putih. Jadi 3-2, 3-2 dan seterusnya. Lalu hal yang paling penting adalah tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi 3M, yang pertama pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu harus dan wajib. Selalu diingat slogan bahwa maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Lalu yang kedua, mengenai alur komuni. Di ruangan utama ini ada 2 blok, yang depan sama yang belakang. Jadi setiap komuni nanti diawali dari yang paling belakang, seperti yang tadi kita lakukan. Dengan menjaga jarak, karena sudah dibuat garis-garis, mohon itu diikuti. Dan untuk yang baris paling depan, yang di paling depan ini juga paling depan di blok belakang, cukup berdiri di tempat. Nanti imam ataupun prodiakon akan memberikan komuni terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk melengkapi prokes yang sudah dilakukan dengan 3M tadi, diharapkan umat sekalian bisa membawa hand sanitizer sendiri. Jadi nanti tidak akan terlalu sibuk tentunya kalau semua sudah membawa hand sanitizer. Sekiranya terpaksa ya hand sanitizer yang di gereja yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya mengenai perparkiran. Sekali lagi kami menghimbau di Trihari Suci nanti, karena kita yakin pasti lebih ramai dari yang seperti sekarang ini. Mohon parkir dengan teratur dan keluar pun dengan teratur dan baik. Tidak usah saling dulu-duluan. Nanti akan ada petugas yang diperkirakan cukup. Mohon mengikuti arahan petugas yang ada. Lalu selanjutnya, seperti Bapak Ibu semua dan mungkin juga umat yang malam ini berhalangan hadir, sudah mengisi asesmen yang sudah dibagikan. Mungkin nanti ada beberapa lansia yang akan mengikuti misa. Diperbolehkan dengan syarat non-komorbid. Jadi bapak atau ibu yang sepuh itu, yang lansia, tidak sedang sakit atau tidak mempunyai riwayat sakit hipertensi, diabetes, dan sakit-sakit yang lain. Lalu tetap menerapkan protokol kesehatan, itu pasti, dan diusahakan yang mandiri. Maksudnya tidak harus dipapah sampai merepotkan saudara-saudaranya. Diperbolehkan, silakan. Dan tentunya itu yang sudah mengisi asesmen. Lalu untuk anak-anak,
dalam Trihari Suci nanti di hari Paskah Minggu diberikan kesempatan anak-anak juga boleh mengikuti misa di gereja dengan syarat umur 7 tahun ke atas. Jadi mulai kelas 2. Di bawah itu mohon tetap di rumah. Dan yang terakhir, kepada umat sekalian yang merasa kurang sehat, mungkin batuk, pilek atau demam, sebaiknya mengikuti misa dari rumah. Mari kita menjaga diri kita masing-masing. Dengan menjaga diri kita masing-masing, kita juga menjaga orang-orang di sekeliling kita. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Mari menyiapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudari-saudara sekalian, dalam mempersiapkan pekan suci mendatang, bersama keluarga dan komunitas senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dan jalan salib kita sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Amin.